Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bogor, Ade Yasin, sebagai tersangka suap pengurusan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. Ade diduga menyuap jajaran pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat untuk melakukan audit pemeriksaan interim pendahuluan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2021, Pemkab Bogor. Hal ini dilakukan dengan tujuan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pemkab Bogor bisa meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Uang suap itu diberikan Ade melalui anak buahnya selaku Kasubditkas Daerah BPK Ade Bogor, Ihsan Ayatullah dan Sekdis Dinas PUPR Bogor, Maulana Adam. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Ade mengaku dipaksa bertanggung jawab atas inisiatif anak buahnya yang melakukan suap terhadap auditor BPK untuk mendapatkan WTP. Ia mengaku tidak pernah memerintahkan anak buahnya untuk memberikan suap kepada jajaran pemeriksa keuangan dari BPK tersebut. Saya dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya. Sebagai pemimpin, saya harus siap bertanggung jawab, ujar Ade, ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis tanggal 28 April tahun 2022. Itu ada inisiatif dari mereka. Jadi ini namanya IMB ya, inisiatif membawa bencana, ucapnya melanjutkan. Ade menjadi tersangka bersama Sekdis PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam, Kasubditkas Daerah BPK Ade Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah, dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizky Taufik. Kemudian, 4 auditor BPK perwakilan Jabar, yakni Anton Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan Gary Ginanjar Tri Rahmatullah. Para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 27 April sampai dengan tanggal 16 Mei tahun 2022, ujar Ketua KPK, Firly Bahuri, dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Kamis, tanggal 28 April tahun 2022. Bupati Bogor Ade Yasin ditahan di Rumah Tahanan Negara Rutan Polda Metro Jaya. Maulana Adam dan Ihsan Ayatullah ditahan di Rutan KPK pada Kafling C1, serta Rizky Taufik dan Arko Mulawan ditahan di Rutan pada Gedung Merah Putih. Kemudian, Anton Merdiansyah, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan Gary Ginanjar Tri Rahmatullah ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Adapun ke-8 tersangka dalam kasus ini diamankan dalam kegiatan tangkap tangan di wilayah Jawa Barat pada Selasa tanggal 26 April tahun 2022, malam dan Rabu tanggal 27 April tahun 2022 pagi. Dalam kegiatan tangkap tangan ini KPK mengamankan bukti uang dalam pecahan rupiah dengan total 1,024 miliar rupiah, tutur Firly. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!